Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad waghfir ummat sayyidina Muhammad wajbur ummat sayyidina Allahumma makinna ma'a nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati fi jannatikan na'im. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada fikih sirah an-nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, abang, kakakku, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab sirah fikih sirah nabawiyah, melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih pada pasal Ghazwatu Hunain, perang Hunain, perang pasca Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masih di Mekah. Kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ini terdengar ke beberapa tempat di sekitaran kota Makkah, termasuk kepada Bani Hawazin. Mereka rupanya tidak senang kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berinisiatif untuk menyusun kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Jadi dasarnya nggak suka dengan kemenangan kaum muslimin atas penaklukan kota Mekah, ya. Maka suku Hawazin ini berkoalisi dengan suku-suku yang lain. Ada dari Bani Saqif, ada Bani Nasr, ada dari Bani Sa'ad, ya. Jumlahnya cukup banyak, itu sampai kurang lebih 20.000 pasukan. Jadi pasukan besar, ya. Pasukan besar berencana ya untuk memerangi kaum muslimin. Informasi ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cross check ya, melalui sahabat Hadrat Al-Aslami. Hadrat ngecek ke Bani Hawazin, ternyata betul mereka lagi mempersiapkan pasukan besar.
kembali kepada Rasulullah, lapor ya Rasul, betul mereka memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan otomatis pasukan kaum muslimin untuk memerangi Hawazin dan sekutu-sekutunya. Terkumpullah kurang lebih 12.000 pasukan, cukup besar ya. 10.000 dari Muhajirin dan Ansar, tambah 2.000 lagi para mu'allaf ya. Jadi pasca penaklukan Mekah banyak yang masuk Islam, 2.000 tambahannya. Ini tentu jumlah yang amat sangat besar bagi pasukan kaum muslimin. Belum pernah berperang dengan jumlah sebesar itu. Makanya pede betul kaum muslimin. Tapi rupanya nanti kepedean kaum muslimin jadi bumerang untuk kaum muslimin sendiri. Biasanya selalu jumlahnya sedikit. Walaupun musuh itu banyak, ya, jumlah yang sedikit ini tidak mengentarkan kaum muslimin. Kadang-kadang terpaut jauh, tapi dengan izin Allah beberapa pertempuran bisa dimenangkan oleh kaum muslimin kan. Ya. Sementara saat perang Hunain ini perbandingannya nggak terlalu mencolok, nggak sampai 1:2, 12.000 versus 20.000. Pede, ayo berangkat. Ya. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berangkat. Ya. Rupa-rupanya pihak musuh ini ya, yang dimotori oleh Malik bin Auf, ya, Sayyidu Hawazin, pemuka dari suku Hawazin. Gerakannya cepat juga ini. Dengan pertimbangan kalau suku Hawazin dan sekutunya bisa untuk menguasai medan peperangan di Hunain, maka akan menjadi nilai tersendiri untuk Hawazin dan sekutunya. Mereka tahu dari mana nanti serangannya, dari mana nanti gimana kontur tanahnya dan lain sebagainya. Ya. Maka Malik bin Auf bersegera untuk sampai ke Hunain. Ya. Sementara pasukan Rasulullah SAW masih di perjalanan. Ya. Dan betul saja cukup berhasil juga strategi dari Malik bin Auf ini untuk menempatkan pasukan-pasukan di tempat yang mungkin tidak diperkirakan oleh kaum muslimin. Serangan yang kelak nanti akan cukup mematikan bagi kaum muslimin. Sudah dipersiapkan. Tambah lagi dikobarkan semangat. Malik bin Auf membawa istri-istri, anak-anak perempuan dibawa semua. Padahal bukan bagian dari kebiasaan. Sampai hewan-hewan ternak diborong semua itu. Sampai ke tempat perang Hunain. Sehingga beberapa sekutu-sekutu ini mempertanyakan kepada Malik bin Auf, ini apa-apaan? Bukannya malah ngerepotin kita nih, perempuan-perempuan, binatang-binatang ternak. Kan nggak pernah dilibatkan selama ini. Malik bin Auf dengan percaya dirinya mengatakan, iya, karena kita berperang untuk mereka. Sebagai penyemangat, bayangkan kalau kita kalah, maka istri dan anak-anak kita akan jadi tawanan. Rupa-rupanya cukup berhasil membangkitkan semangat suku Hawazin dan sekutu-sekutunya. Ya. Singkat cerita, mereka sudah menempati pos yang ditentukan, bagian dari strategi perang Hawazin dan sekutunya ini. Ya. Sementara kaum muslimin pagi hari subuh baru sampai. Ya. Subuh baru sampai ke medan perang. Disitulah kaum muslimin dikagetkan dengan serangan dari Hawazin dan sekutunya. Benar-benar di luar prediksi. Anak-anak panah yang dilancarkan nggak hanya dari depan, tapi dari kanan dan kiri. Jadi nggak siap. Rupanya pasukan besar kaum muslimin ini nggak cukup untuk bisa memukul mundur suku Hawazin dan sekutunya. Malah sebaliknya, kaum muslimin kocar kacir. Padahal sebelumnya sebagian sahabat ini, wabil khusus yang mu'alaf ya, yang masih belum terbentuk keimanannya dengan baik, seringkali mereka itu mengandalkan materi, jumlah pasukan yang banyak, fisik yang kuat.
Ternyata tidak cukup. Bagi kaum muslimin, keimanan adalah yang paling utama. Menuju ridha Allah, mengharapkan kesyahidan, itu nggak dimiliki oleh semua pasukan, mobil khusus para mu'alaf ini. Ya. Sehingga kejadian yang cukup mengagetkan ini membuat kocar kacir di luar dugaan. Kaum muslimin berlarian. Hingga saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dilihat ini, Rasulullah bukan seorang jaban atau pengecut, tidak. Dalam keadaan kayak begitu, Rasulullah tetap berdiri kokoh, tidak lari, tidak ngikutin arus yang kocar kacir itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaum muslimin. Kurang kuat rasanya suara Rasulullah, diminta pamanda Abbas bin Abdul Muttalib yang suaranya keras untuk memanggil kaum muslimin. Maka Sayyidina Abbas, pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan suaranya yang lantang memanggil, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai orang-orang muhajirin dan ansar, kembalilah kalian. Wahai orang-orang yang selalu berada di garda terdepan membela agama Allah. Wahai kalian yang baru kemarin dengan lantang dan beraninya kalian itu berbaiat ridwan, mau untuk memberikan bahkan nyawa kalian. Teriakan-teriakan ini rupanya cukup membuat getar sebagian kaum muslimin yang sebelumnya agak-agak goyang dengan keadaan yang kocar-kacir tersebut. Akhirnya satu demi satu berkumpul mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak banyak. Di awal itu nggak nyampe 200 orang dalam sebagian riwayat. Setelah dipanggil sama Abbas, pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Tapi yang 200 orang ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sesungguhnya kekuatan kaum muslimin. Yang 200 ini dengan gagahnya, dengan lantangnya, dengan spartannya, itu kemudian maju ke depan. 200 orang, sementara sisanya 1.600 itu yang kocar kacir. 200 ini yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqqa imani, dengan keimanan yang luar biasa. Mereka maju ke depan. Nah, rupa-rupanya berbalik keadaan. Suku Hawazin dan sekutunya kaget juga rupanya, serangan mereka bisa ditahan sama segelintir orang dari pasukan inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta merta menjadi magnet untuk pasukan lain yang sempat kocar kacir tadi. Akhirnya mereka berbondong-bondong membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan berbalik. Suku Hawazin lari. Terus juga suku-suku Sa'ad juga lari, suku yang lain lari, semua melarikan diri. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang amat sangat besar. Karena binatang ternaknya kan dibawa semua tuh. Yang awalnya untuk ngasih semangat pasukan musuh, tapi karena kalah, etika perangnya gitu. Ada namanya ghanimah. Harta rampasan. Jadi kalau perang itu ada dua konsekuensinya ketika kalah. Kalau mereka udah terjadi perang, itu namanya ghanimah. Kalau udah bentrok. Tapi kalau nggak bentrok, itu namanya harta fai, sama rampasan juga. Tapi nanti pembagiannya berbeda atau kedudukannya berbeda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu nggak kurang dari 6.000 hewan ternak dikuasai sebagai harta ghanimah. Itu dibawa pulang sama kaum muslimin. Beberapa tawanan-tawanan juga begitu. Wanita, anak-anak. Memang etika perangnya begitu. Dibawa semua mengarah ke Mekah. Markasnya ada di Ji'ranah, yang sekarang kita kenal karena memang itu bagian dari tempat miqat ahlu Mekah. Ada yang bilang Ji'ranah, ada yang bilang Ja'ranah, bil kasrah wa bil fathah. Ditaruh semua ke Ja'ranah. Setelah itu Hawazin melarikan diri.
Ya, pimpinannya Malik bin Auf tadi itu, panglima perang yang sejatinya ahli strategi juga. Ya. Malik bin Auf lari kemana? Ke Taif, ya, ke Bani Saqif. Nanti Bani Saqif juga akan memiliki kisahnya tersendiri. Ya. Bahkan penerus-penerus dari Bani Saqif nanti ada yang jadi panglima, termasuk panglima yang paling kejam. Namanya siapa namanya itu ya? As-Saqafi, ya, dari Bani Saqif. Itu nanti ada panglima di masa dinasti Umayyah, ya. Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi, itu dari Saqif, ya. Itu yang nanti menggalin kaum muslimin, itu yang nanti memerangi para sahabat, itu udah ada tuh dari Bani Saqif, ya. Nah itu nggak jauh dari Taif. Hawazin lari ke sana, nanti dikejar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bagi-bagi pasukan, ada yang ngejar ke tempat-tempat lain tentu saja. Tapi Rasulullah targetnya adalah Malik bin Auf dan suku Hawazin. Karena larinya ke Saqif, Rasulullah ngejar ke Saqif. Mereka menjadikan benteng-benteng Taif itu sebagai pertahanan mereka dan sulit ditaklukkan. Ya. Berhari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung, nggak ada hasil. Ya. Apalagi orang-orang dari suku Hawazin ini masih punya persediaan anak panah yang banyak. Maka mereka setiap diserang oleh kaum muslimin, anak panah itu akan selalu berseluncuran itu. Ya. Kok nggak habis-habis itu? Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baik kalau gitu kita mundur dulu, ya, bukannya mundur dari peperangan, ya, kita berikan keluasan dulu. Ya, ini bagian dari strategi perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian sahabat menyangkal, memberikan masukan kepada Rasulullah, ya Rasul, apa nggak kita lawan saja mereka? Udah tanggung nih, setengah perjalanan mereka udah merapat ke Saqif dari Bani Hawazin. Kata Rasulullah, pulanglah. Sementara sahabat-sahabat sebagian yang giroh perangnya masih besar, masih tinggi, meminta Rasul, ya Rasul tetaplah kita di sini, kasih kesempatan untuk kita perangi mereka. Kata Rasul, sok atuh kalau gitu mah silahkan. Mereka berperang dan rupa-rupanya betul prediksi Rasulullah, persenjataan dari Hawazin ini cukup banyak sekali. Sehingga anak panah itu nggak sedikit yang mengenai beberapa kaum muslimin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pulang saja dulu, kita susun strategi dan kekuatan. Ya. Dan insya Allah suku Hawazin mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya Rasulullah sudah dapat arahan dari Allah. Maka kembalilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ke Ja'ranah bersama pasukan kaum muslimin. Lantas kemudian tibalah bab baru terkait dengan amrul ghanaim wa kaifiyatu taqsimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laha. Tinggal rampasan perang yang banyak tuh, yang nanti akan jadi kisah tersendiri. Saking banyaknya harta rampasan, tambah lagi tawanan-tawanan. Wa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal Ja'ranah wa fiha as-sabi wal ghanaim allati ukhizat min Hawazin fi ghazwati Hunain. Rasulullah kembali ke Ja'ranah bersama tawanan-tawanan juga harta rampasan yang mereka dapatkan dari suku Hawazin dalam perang Hunain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan baik itu harta rampasan maupun tawanan-tawanannya, dibagikan sesuai dengan pembagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak lama kemudian, ya. Rasulullah baru membagikan tawanan, mohon maaf. Ya. Harta rampasan belum dibagiin. Sengaja ditahan sama Rasul, berharap bahwa suku Hawazin ini mau islah, mau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyadari kesalahannya, mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sengaja memang harta rampasan belum dibagi-bagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru tawanan-tawanannya saja. Ya. Tidak lama betul,
beberapa utusan dari suku Hawazin datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kan harta rampasan udah kandung jadi milik kaum muslimin. Tawanan-tawanan sudah dibagikan. Ya. Kalaulah mereka dari awal mau masuk Islam, nggak akan terjadi seperti itu. Gitu. Apa yang terjadi? Orang-orang dari Hawazin ini meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami sebagaimana yang kau ketahui memiliki keluarga-keluarga yang menjadi tawanan ya Rasul. Adakah dengan kebijakanmu ya Rasulullah kami bisa mendapatkan kembali keluarga kami? Begitu kata siapa? Kata utusan dari Bani Hawazin yang sudah masuk Islam. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah menjawab, "Ma'i man tarawun wa ahabbul hadisi ilayya asdaqah. Fakhtaru ihda ta'if fatain imma sabi wa immal mal." Aku seperti apa yang kau lihat. Ini ada dalam riwayat lain, apa yang menjadi bagianku aku berikan untuk kamu. Aku kembalikan kepada kalian. Ini kata Rasulullah. Tapi yang lain saya nggak tahu, karena udah jadi haknya masing-masing. Kalau saya kembalikan kata Rasul. Ya. Apa yang kalian inginkan? Kalian inginkan keluarga kalian atau kalian inginkan harta-harta kalian? Emang sengaja belum saya bagikan kata Rasulullah. Ya, berharap kalian datang dan betul kalian datang. Maka kalian pilih yang mana? Keluarga kalian atau harta-harta ghanimah yang kami dapatkan dari kalian? Maka perwakilan dari suku Hawazin menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak memilih keluarga kami? Maka ya Rasul, usahakan ya Rasul, supaya kami bisa mendapatkan kembali keluarga kami yang menjadi tawanan itu. Ya. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas mengumpulkan kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kaum muslimin keikhlasannya untuk bisa melepaskan tawanan-tawanan dari saudara-saudara Hawazin ini. Lantas kemudian sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang Rasulullah contohkan. Akhirnya dibebasin tuh sama sebagian kaum muslimin. Walaupun ada nih beberapa mu'alaf yang mereka nggak mau untuk mengembalikan itu, ya. Karena belum tahu tentang nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya juga baru masuk Islam, belum paham betul seluk-beluk nilai-nilai keislaman itu. Tapi sebagian besar dari sahabat Nabi yang mereka mendapatkan jatah tawanan itu atas perang yang mereka menangkan, akhirnya mengembalikan tawanan-tawanan itu. Nah, terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para utusan dari Hawazin, wahai utusan Hawazin, apa kabarnya tuh Malik bin Auf, panglima perang kalian yang ahli strategi itu? Ma fa'al? Faqalu bi Taif ma'a Saqif. Kata perwakilan Hawazin, oh Malik masih di Taif bersama Bani Saqif ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tolong ya kasih tahu, akhbiruh, kasih tahu, annahu in ata musliman radatu alaihi ahlahu wa malahu wa a'taituhu mi'ata minal ibil. Kasih tahu, kalau panglima kalian Malik bin Auf mau masuk dalam agama Islam, dan saya tahu dia ini orang yang bisa berpikir objektif, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kasih tahu, kalau dia mau mengikuti kata hatinya, dia masuk ke dalam agama Islam, saya akan kembalikan hartanya, saya akan kembalikan keluarganya, bahkan saya berikan lebih untuk Malik bin Auf. Berat, karena seorang pemimpin dia akan lebih berat untuk menerima agama Allah tadi. Karena dia punya banyak pengikut, dia mempertaruhkan nama baik dan lain segala macamnya.
maka seorang pemimpin punya nilai berbeda. Kalau dia mau mengalahkan egonya, mau masuk dalam agama Islam, saya berikan lebih, kata Rasulullah. Rupa-rupanya memang Malik bin Auf sudah berpikir untuk menerima yang hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Malik bin Auf datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ay anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam akhirnya Malik bin Auf. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Naam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya perkara baru untuk membagikan ghanimah ini. Rasulullah tahu ada banyak sekali mu'alaf yang perlu untuk diperhatikan, untuk dilunakkan hatinya. Salah satunya dengan memberikan hasil ghanimah kepada mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta ghanimah dan difokuskan kepada para mu'alaf nih. Jadi memang dikasih privilege, dikasih keistimewaan untuk para mu'alaf. Ya. Maka dalam kaedah agama kita ini, dalam urusan zakat, salah satu asnaf adalah mu'alaf. Ya, mu'alaf. Tandanya kita memberikan perhatian dalam urusan materi kepada mereka. Berapa banyak para mu'alaf yang kemudian tidak diakui sama keluarganya, menjadi sempit ruang kerjanya misalnya, ya. Maka itu perlu mendapatkan perhatian. Zakat punya konsep itu. Begitu juga saat pemberian ghanimah nih, harta rampasan. Wa khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'allafa qulubuhum. Rasulullah mengkhususkan kepada para mu'alaf untuk melunakkan hati mereka. Wahum ahlu Makkah, dan mereka adalah penduduk Mekah pasca penaklukan Makkah. Ya, dikhususkan pada mereka. Bimazidin minal ghanaim wal a'tayat yata'allaf qulubuhum 'alal Islam. Menambahkan harta ghanimah, harta rampasan, ya, dan harta-harta yang lain. A'tayat, pemberian-pemberian, agar hati mereka melunak kepada agama Islam. Rupa-rupanya ada sebagian orang yang salah persepsi terkait tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka ini mentang-mentang ahlu Makkah nih, saudara-saudaranya Nabi, maka Nabi ngasihnya banyak betul. Ya. Sampai ada beberapa orang tuh yang protes. Yang paling kencang protesnya adalah salah satu orang dari Bani Tamim, ya. Namanya Zulhuwaisirah. Ini masyhur ceritanya. Zulhuwaisirah ngelihat kok Nabi banyak betul ngasih kepada ahlu Mekah, bahkan Rasulullah nggak ngasih kepada ahlul Madinah. Jadi emang semua harta yang begitu banyak tuh, yang sebagian dibalikin sama Hawazin, sisanya itu kebanyakan difokuskan kepada ahlu Makkah yang para mu'alaf tadi, baru-baru masuk Islam. Ya. Itu yang dikasih. Abu Sofyan kasih banyak. Ya. Beberapa orang-orang yang masuk ke Islam belakangan kasihnya banyak. Sampai 100 onta, 100 domba, itu yang dikasih. Mereka ngerasa kok Nabi Muhammad nggak adil. Ini salah jelas. Kalau Rasulullah nggak adil, kepada siapa kita mencontoh keadilan? Rasulullah tuh nggak pernah berbuat apalagi terkait dengan hukum kecuali itu merupakan arahan Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bicaranya saja Rasulullah nggak sembarangan. Apalagi terkait masalah hukum. Rasulullah itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulhuwaisirah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasarnya. Rasulullah mencengkram, ya, leher baju kerah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zulhuwaisirah, bayangin Rasulullah dicengkram lehernya, kerah lehernya itu. Terus mengucap, "I'dil ya Rasulullah, ay i'dil ya Muhammad." Muhammad, adilah. Rasulullah naik pitam, marah Rasulullah itu. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zulhuwaisirah, ya, wailaka man ya'dil idza lam a'dil.
kalau bukan saya yang berlaku adil dan jadi contoh dari kepada kalian, dengan siapa lagi kalian bisa mencontoh keadilan itu? Rasulullah marah. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Rasulullah yang lembut saja itu emosi. Apalagi seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izan li adriba unuqah. Izan li ya Rasulullah. Ya Rasul, itu orang kurang ajar betul ya Rasul. Izinkan saya atau perintahkan saya untuk saya penggal saja lehernya. Kok bisa-bisanya kurang ngajar dengan dirimu ya Rasulullah. Ya. Bayangkan itu. Dengan pemikirannya dia merasa lebih benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul, utusan yang hidupnya itu 24 jam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang terlalu prematur membenarkan hawa nafsunya, terus menyalahkan orang lain, merasa dia yang paling benar. I'dil ya Muhammad, nggak tanggung-tanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang ditegur sama dia itu, berlaku adillah ya Muhammad. Loh, kalau bukan sama saya, kata Nabi, kepada siapa kalian mencontoh keadilan itu? Begitu Umar minta izin sama Rasulullah, ya Rasul saya penggal aja nih leher orang nih, nggak tahu diri nih orang nih, bahaya nih, jadi duri dalam daging kalau dibiarin ya Rasulullah. Bahkan kepadamu saja dia tidak percaya ya Rasul. Izan li, izinkan saya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak usah, enggak perlu. Ya. Dalam satu riwayat, Umar mendatangi Zulhuwaisirah. Zulhuwaisirah lagi sholat, Pak. Lagi pengen dieksekusi. Begitu balik, lagi sholat ya Rasul. Lantas kemudian Ali bin Abi Thalib gantian, kalau gitu biar saya saja ya Rasulullah yang eksekusi. Begitu Ali bin Abi Thalib datang, masih sholat, bayangin tuh. Maka kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang zahirnya taat, Pak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu, ya, inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruku minad din kamurukis saham anir ramiyah. Nanti kelak kalian akan ketemu orang-orang kayak dia lagi nih, penerus-penerusnya Zulhuwaisirah. Akan ada orang-orang kayak begitu, ngerasa dirinya paling benar, tapi justru merasa diri paling benar itulah yang akan menghancurkan. Maka ini yang disebut oleh para ulama, awal mula pemikiran Khawarij itu ya ini. Dia ngerasa paling benar, yang lain salah. Bahkan Khawarij nanti akan punya perilaku yang sama. Ya. Orang yang gak sejalan dengan Khawarij itu dianggap keluar dari agama dan halal darahnya. Cikal bakalnya ya Zulhuwaisirah ini. Kata Rasulullah, nanti akan ada nih penerus-penerus yang Zulhuwaisirah. Kalian akan minder melihat sholat mereka. Kalian akan minder melihat puasanya mereka. Artinya apa? Mereka puasa, mereka sholat yang zahirnya tuh baik, tapi tidaklah Al-Quran itu ada dalam hati mereka, melainkan hanya terbatas sampai kerongkongan saja. Jadi Al-Quran itu cuma di kerongkongan. Mereka hafal Quran, tapi tidak masuk dalam hati mereka. Maka nanti di zaman Ali ada beberapa kesimpulan hukum yang mereka ambil dari Al-Quran, tapi mereka nggak tahu esensinya ada di mana. Sehingga mereka menghukumi Ali adalah Amirul Kafirin. Bayangin, Ali bin Abi Thalib dibilang Amirul Kafirin, pemimpinnya orang-orang kafir. Cuman gara-gara nggak sependapat dengan dia, maka merasa paling benar ini, Pak, menjerumuskan sekali. Ketika dia terapkan kepada banyak orang, kalau dia yakin dengan apa yang dia pegang, itu mesti. Sehingga dia yakin akan ibadah-ibadah yang dia jalani. Tapi merasa paling benar di antara orang lain, ini yang bisa jadi bumerang. Karena dia akan cenderung menyalah-nyalahkan orang lain. Yang repotnya kayak tadi tuh Zulhuwaisirah. Rasulullah disalahin, di zaman Ali dikafirkan. Oh, ngeri sekali itu. Dikeluarkan dari agama Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati-matian ngajak orang biar bisa syahadat masuk dalam agama Islam, sementara orang-orang Khawarij dengan mudahnya mengeluarkan orang dari barisan Islam. Ini bahaya. Nah, Zulhuwaisirah kata Rasulullah nanti akan ada orangnya taat zahirnya, ingat ya zahirnya. Mereka sholat, mereka puasa, bahkan mereka hafal Quran, tapi ya sampai kerongkongannya saja. Mereka keluar dari Islam, kata Rasulullah, atau dari nilai-nilai Islam sebagaimana anak panah yang melesat dari busurnya, cepat sekali, dan mereka nggak sadari itu, saking halusnya. Ya. Maka hati-hatilah terhadap pendapat dan pemikiran bahwa kita paling benar, yang lainnya salah. Ya. Tapi untuk urusan ibadah nggak begitu kaidahnya. Yakini apa yang kita pegang saat ini supaya optimal ibadah kita. Tapi kepada orang lain hati-hati. Apalagi kepada hal-hal yang masih ada ruang dialog, ruang untuk berselisih. Karena banyak sekali pendapat-pendapat dalam agama. Kalau enggak, ya kayak Khawarij tadi. Ya. Berbeda, udah bukan bagian dari kami. Apalagi sampai dikafirkan. La ilaha illallah. Berat, itu berat. Itu Zulhuwaisirah. Nah, setelah Zulhuwaisirah ada lagi kejadiannya. Sebagian orang-orang Madinah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa kami nggak dapat sama sekali dari harta ghanimah? Coba saya mau tanya, bapak atau ibu yang di belakang atau abang kakaknya, kita ikut perang, harta ghanimah didapatkan, tapi Rasul nggak bagi buat kita. Padahal kita ikut andil, kita ikut berkeringat, pedang kita nih belum selesai nih, darah musuh masih ada di situ misalkan. Terus kita nggak dibagi harta ghanimah. Kira-kira kita akan datang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus protes sama Nabi nggak? Saya cuma ngebayangin aja. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kehendak hati di zaman sekarang. Orang membahasakannya netizen itu udah ramai sekali di mana-mana itu. Mana keadilan? Mana keadilan? Gitu. Mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi, na'udzubillah, semua na'udzubillah, kita yang setidaknya akan menganggap kok Rasulullah udah adil juga ya, kayaknya. Orang-orang muhajirin apa karena saudaranya Nabi terus dibagi sekian banyaknya harta ghanimah, sementara kami orang Madinah yang dulu Nabi datang kepada kami buka tangan kami siapkan rumah-rumah kami untuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami bantu kehidupannya, kami berperang bersama Nabi, kok kami nggak dapat ya? Gitu. Protes nggak Pak kira-kira? Loh, kita bersama Nabi, kan ibaratnya kita lebih senior, harusnya Nabi lebih perhatiin kita dong. Kita lebih lama loh masuk Islam. Kok malah kita nggak dapat sedikit pun nggak dapat? Saya mau tanya nih, bisaraha, jujur, kita akan ngerasa diperlakukan nggak adil nggak sama Rasul? Iya. Itulah yang terjadi di kalangan beberapa sahabat Ansar. Beberapa sahabat Ansar memiliki pendapat yang seperti itu. Namun nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang-orang Ansar seraya memberikan pemahaman pada orang-orang Ansar yang pemahaman ini amat sangat layak untuk kita pegang bersama. Tapi waktu tentu saja akan sangat panjang. Ya. Mungkin kayaknya nggak cukup kalau kita paparkan saat ini. Sehingga Al-Fakir ingin mengambil beberapa poin saja sebelum kita lanjutkan kepada permasalahan orang-orang Ansar tadi. Permasalahan orang-orang Ansar yang ngerasa nggak nerima. Sebagian, nggak semua, sebagian. Kok Rasulullah nggak bagi kami? Itu insya Allah di pertemuan berikutnya. Tapi beberapa poin. Yang pertama, perang Hunain ini adalah pelengkap dari kisah perang Badar. Ya, jadi perang Hunain dan perang Badar ini harus disatukan. Karena apa? Karena pada saat perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan walaupun jumlahnya nggak banyak. Ya. Karena apa? Kualitas keislamannya mantap semua.
kualitas dan kematangan keimanannya luar biasa. Kemurnian juga, wala ini loyalitas kepada agama juga nggak usah disangkal lagi. Sementara pada saat perang Hunain banyaknya pasukan tapi malah kocar-kacir. Kenapa? Masalahnya sama, masalah keimanan, masalah nilai-nilai keislaman yang belum merasuk dan menghujam ke dalam hati sebagian besar pasukan kaum muslimin. Maka inilah keadaan umat saat ini. Ketika kita itu dianggap sebelah mata, kaum muslimin ini nggak dianggap lagi saat ini. Paling gampang adalah kejadian Palestina saat ini. Berapa banyak negara-negara Islam atau setidaknya yang pemimpinnya beragama Islam, tapi kayak nggak punya taring, kayak nggak bisa berbuat banyak untuk saudara-saudara kita di Palestina yang kita saksikan dengan mata kita, mata kepala kita sendiri, bagaimana genosida itu berlaku. Ya Allah. Maka ini pelajaran untuk kita semua. Mulailah dari yang paling kecil, mulai dari lingkup terkecil, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari masjid kita. Ya, mudah-mudahan semua orang melakukan hal yang sama sehingga keimanan dan keislaman kaum muslimin wabil khusus di negeri kita tercinta ini makin baik, sehingga mengembalikan izzah kemuliaan Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, terkait kisah tadi. Sebagian pasukan Ansar yang merasa dianaktirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak hikmah selanjutnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita akhiri dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.